Salam kenal, perkenalkan nama saya Kristiani Manik, saya dari SMK Negeri 1 Tanah Pinem. Saya adalah seorang tenaga pendidik. Adik-adik, kamu dapat uang jajan berapa nih kalau pergi ke sekolah? Katakan saja kamu dikasih sekitar 20.000 dari ayah dan ibumu. Nah, dari uang itu, kamu sudah bisa jajan banyak di sekolah. Mulai dari beli nasi uduk, buat sarapan, sampai beli gorengan buat ngemil. Bahkan, kamu bisa puasa di sekolah buat nabung dan ngumpulin uang demi beli Diamond Mobile Legend. Setelah kita hitung-hitung, ternyata 20.000 itu lumayan juga kalau ditotalin jadi sebulan. Ya, sekitar 400.000 deh. Angka itu belum termasuk uang yang dibutuhkan buat perlengkapan sekolah kamu kayak beli buku. Kalau saya pikir-pikir lagi, ternyata anggaran buat sekolah itu nggak murah ya. Duh, salut deh sama ayah dan ibu kita yang selalu bisa memenuhi kebutuhan sekolah. Tapi kita pun jadi langsung mikir lebih luas lagi. Kalau anggaran buat sekolah aja cukup mahal, apalagi kalau anggaran negara ya? Ya, kamu bayangkan aja. Menurut info yang saya dapat dari website Kementerian Keuangan, katanya anggaran negara Indonesia di tahun 2021 yang lalu mencapai 2.786 triliun. Wow, banyak ya. Itu dipakai buat apa aja sih? Kebetulan banget, saya bakal bahas semuanya tentang keuangan negara atau APBN di sini. Yuk kita cari tahu tentang pendapatan dan pengeluaran negara kita. Apa itu APBN? Sebelum bahas lebih jauh tentang keuangan negara kita, saya mau coba menanyakan satu hal sama kamu. Apa yang dimaksud dengan APBN? Ada yang tahu? Jadi, APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Simpelnya, APBN adalah rencangan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Contoh gampangnya gini, kamu sama teman-teman mau buat bikin kegiatan pentas seni di sekolah. Biasanya, kamu bakal bikin proposal buat pihak sekolah kan? Di dalam proposal bakal ada rincian mulai dari kegiatan sampai anggaran pentas seni tersebut. Nah, anggaran di proposal itu sebenarnya mirip sama APBN ini. Eits, tapi APBN ini berbeda loh sama APBD. APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apa sih perbedaan APBD dan APBN? Sebenarnya, kamu bisa menyimpulkan dari kepanjangannya. Kalau APBN sendiri merupakan rencana keuangan pemerintah pusat untuk suatu negara. Sedangkan APBD merupakan rancangan keuangan untuk pemerintah daerah. Terus, siapa yang menyusun APBN? APBN sendiri disusun oleh Presiden sebagai kepala pemerintah dan tentunya dibantu oleh menteri-menteri yang dipilihnya. Setelah itu, Dewan Perwakilan Rakyat akan memutuskan apakah akan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBN tersebut. Nah, kira-kira kenapa ya APBN perlu disusun? Jadi, tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan belanja negara. Simpelnya, APBN disusun supaya keuangan negara bisa jadi lebih jelas. Pemasukannya dapat dari mana saja, terus pengeluarannya dipakai buat apa saja. Selain itu, tujuan dari penyusunan APBN juga disebut sebagai pertanggungjawaban pemerintah ke masyarakat. Saking pentingnya nih, APBN punya peran besar buat negara. Memangnya bagaimana pengaruh APBN terhadap perekonomian negara? Menurut laman resmi pembelajaran milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keberadaan APBN ini bisa menggambarkan kebijakan pemerintah di 1 tahun mendatang. Jadi, perekonomian negara juga bakal lebih stabil deh. Sampai sini, semoga kamu paham secuil materi tentang APBN ya. Tapi tenang, pembahasan kita nggak sampai pengertiannya aja kok. Saya bakal bahas lebih lengkapnya di bawah ini. Fungsi APBN. Bukannya fungsi APBN itu sebagai pedoman penerimaan dan belanja negara ya? Eits, itu termasuk ketujuan dibuatnya aja. Buat fungsinya sendiri sebenarnya cukup berbeda, gengs. Fungsi APBN ada 6 ya. Yang pertama, fungsi otorisasi, pengaturan kuasa atas penerimaan dan pengeluaran negara. 2, fungsi alokasi, untuk membangun sarana umum. Yang ketiga, fungsi distribusi, pengeluaran selain kepentingan umum seperti dana subsidi atau beasiswa. Fungsi keempat, stabilisasi, untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara. Fungsi kelima, perencanaan, pedoman perencanaan kegiatan negara. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan, memperhitungkan kegiatan pemerintah.
Berdasarkan keenam fungsi yang beragam, itulah kenapa APBN dibutuhkan dan dibuat oleh pemerintah hingga saat ini. Alur tersusunnya keuangan negara. Mekanisme penyusunan APBN. Pemerintah pusat atau presiden akan membuat rancangan undang-undang mengenai APBN negara. Kemudian, hasilnya berupa rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara akan diserahkan ke DPR untuk diperiksa. Presiden akan membahas RAPBN dengan DPR dan DPD. Selanjutnya, DPR yang akan mengambil keputusan mengenai perubahan dalam isi RAPBN dan mengesahkannya. Dan yang terakhir, setelah disahkan, rancangan tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, seluruh mekanisme penyusunan APBN di atas itu biasanya dibuat 1 tahun sebelumnya. Misalnya, pemerintah membuat APBN untuk tahun 2022. Nah, proses perencanaannya ini udah dirancang dari tahun 2021, ibaratnya dari jauh-jauh hari. Sama kayak kamu yang menyusun proposal pentas seni dari jauh-jauh hari. Tapi, penyusunan rancangan keuangan di atas juga punya prinsip tertentu. Prinsip penyusunan APBN yang dipegang oleh pemerintah sampai saat ini ada 2, yaitu yang pertama adalah berdasarkan aspek pendapatan. Prinsip penyusunan APBN yaitu menyelesaikan kerugian negara yang sudah dijanjikan sebelumnya. Yang kedua, berdasarkan aspek pengeluaran. Prinsip pengeluaran APBN yaitu hemat dan sesuai dengan anggaran. Simpelnya, jangan sampai ada keborosan dalam penyusunan rancangan keuangan negara. Sampai sini, kamu paham ya? Kalau ternyata penyusunan rencana keuangan di Indonesia itu nggak simpel, bahkan harus dibuat 1 tahun sebelumnya. Struktur APBN. Sekarang, kamu udah tahu APBN jauh lebih lagi ya. Tapi, dari tadi saya belum kasih lihat contoh APBN ke kamu. Makanya, saya mau coba kasih lihat contoh struktur APBN yang bisa kamu jadikan bayangan ke depannya. Siapa tahu nih, salah satu dari adik-adik di sini bakal menyusun keuangan negara nantinya. Saya aminin dulu deh, amin. Struktur APBN menggambarkan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 periode. A. Pendapatan, B. Belanja, C. Transfer dana, D. Surplus atau defisit, E. Penerimaan pembiayaan, F. Pengeluaran pembiayaan, G. Pembiayaan, H. Sisa hasil atau kurang membiayai anggaran. Simpelnya, struktur APBN ini berisi pendapatan negara, pengeluaran atau hasil belanja negara, keseimbangan primer atau selisih pendapatan dan pengeluaran di luar bunga utang, surplus defisit atau selisih penerimaan dan pengeluaran, dan juga pembiayaan di dalam serta luar negeri. Dari struktur di atas, mungkin kamu ada yang bertanya, mengapa data penerimaan pajak tercantum dalam APBN ya? Soalnya, pembayaran pajak ini jadi salah satu asal pendapatan negara yang paling besar. Makanya, dari pendapatan itu ada beberapa pengeluaran rutin setiap tahunnya yang dilakukan sama pemerintah. Nah, yang termasuk pengeluaran rutin dalam APBN adalah gaji dan pensiunan pegawai dalam negeri atau PNS. Pembayaran utang di dalam dan luar negeri, subsidi bahan bakar minyak atau BBM sampai ke pembangunan. Sebagai generasi muda, diharapkan kamu paham tentang APBN ini dan mampu menghadapi dampak pandemi COVID-19 dalam mengelola keuangan pribadi. Untuk Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekian dan terima kasih. Kalau masih penasaran, silahkan komen di bawah ya. Mari menjadi generasi peduli APBN.